Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran geografi Indonesia sebagai poros maritim untuk SMA kelas 11 semester 1 SMA Negeri 6 Yogyakarta. Pada materi ini kita nanti akan mempelajari tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, kemudian yang kedua, flora dan fauna di Indonesia dan dunia, yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, dan yang keempat, ketahanan pangan, industri, dan energi nasional. Baiklah, kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita bahas lebih lanjut Indonesia sebagai poros maritim dunia ini, mari kita lihat gambar ini. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada tumbuhan mangrove, kemudian ada petani nelayan. Nah, pertanyaannya, apakah fungsi tumbuhan mangrove itu? Kemudian, apa keterkaitan antara blue carbon, ekosistem mangrove, dan perairan Indonesia yang luas? Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk hal-hal tersebut. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, setelah membaca literatur mengenai dasar-dasar geografi, Anda mampu menjelaskan pengetahuan dasar geografi secara santun. Yang kedua, setelah mengkaji konsep dasar geografi, Anda mampu menjelaskan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara runtut. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, Anda mampu menunjukkan penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Itu tujuan pembelajaran dari yang akan kita pelajari. Nah, secara garis besar kita nanti akan berbicara tentang lokasi kepulauan Indonesia. Yang kedua, perkembangan jalur laut di Indonesia. Dan yang ketiga, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan lokasi kepulauan Indonesia. Kita akan berbicara tentang letak kepulauan Indonesia. Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia di daerah tropis pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan luas kepulauan Indonesia 8,3 juta kilometer persegi terdiri atas sepertiga bagian daratan dan 2/3 bagian lautan. Sementara untuk batas-batas kita lihat, untuk utara, Indonesia bagian utara dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sementara Indonesia sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia dan Laut Andaman.
Indonesia bagian timur dibatasi oleh Papua Nugini, bagian selatan oleh Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Berikutnya, letak geologis wilayah Indonesia. Nah, letak geologis ini ya, kita lihat di sebelah utara nih dibatasi dengan negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1782 km. Meliputi Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Dan di sebelah selatan ini ada negara Australia, ada Timor Leste, dan ada Samudra Hindia. Sementara di sebelah barat ini ada Samudra Hindia. Dan sebelah timur ada negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km. Ini ada Timor Leste dan ada Samudra Pasifik. Nah, letak geologis ini adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak gunung, terutama gunung berapi yang sangat menyuburkan tanah. Sering terjadi gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik. Itu juga pengaruh. Kemudian kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan boksit yang ada pada kulit buminya. Sekarang kita lihat letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia. Atas geografis ini ada pengaruh positif letak geografis Indonesia yang menyebabkan Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai sehingga sangat menguntungkan, terutama pemasukan devisa negara. Nih, kita lihat ini. Ya. Pengaruh positif letak geografis Indonesia yang pertama, Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai hingga sangat menguntungkan terutama pemasukan devisa negara. Ini Indonesia di sini. Di sini ada benua Australia, di sini ada Asia. Wah. Di sini ada Pasifik. Nih. Yang mau tidak mau ini merupakan daerah persilangan lalu lintas perdagangan. Karena kalau perdagangan itu menggunakan daerah perairan laut atau samudra. Selain itu, wilayah yang demikian ini menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia berada di tengah-tengahnya. Nah, ini sangat menguntungkan sekali posisi seperti ini. Berikutnya,
membantu dalam pengembangan destinasi wisata, tujuan wisata. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat indah, panorama alamnya, kemudian masyarakatnya, adat istiadatnya yang bagus ya. Ini merupakan destinasi wisata. Kita tahu Indonesia punya Bali. Bali itu merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal di tingkat dunia. Bahkan kalau orang luar negeri itu lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Kadang mereka ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu ada di Bali karena mereka lebih kenal Bali daripada Indonesia. Padahal sebenarnya Bali itu hanya merupakan bagian kecil dari wilayah Indonesia. Berarti wilayah yang bisa digunakan untuk dikembangkan sebagai wisata seperti Bali itu masih sangat banyak sekali yang berpotensi. Oke. Nah, itu tugas nanti kalian semua. Berikutnya, posisi geografis yang seperti ini memudahkan dalam menyebarkan ragam budaya Indonesia, akulturasi budaya, dan modernisasi. Kita menjadi pintu, baik pintu keluar maupun pintu masuk, baik keragaman budaya ataupun modernisasi. Pengaruh positif yang lain, Indonesia yang terdiri banyak pulau yang membuat beragam kebudayaan karena terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Kita lihat negara Indonesia ini negara kepulauan. Kalau kita bandingkan ini dengan Australia ini ada satu pulau. Di atasnya ini India satu pulau dan seterusnya. Tapi kalau Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Ini yang sangat bagus sekali untuk banyak beragam budayanya. Berikutnya, pengaruh positif letak geografis yang lain yaitu laut yang sangat begitu luas dan garis pantai membuat Indonesia menyimpan hasil laut yang melimpah. Ya, kita mempunyai garis pantai yang sangat luas karena kita negara kepulauan. Sekarang selain pengaruh positif letak geografi, ada juga pengaruh negatifnya. Apa pengaruh negatif letak geografis Indonesia ini? Yang pertama, persaingan global yang cukup sulit dikendalikan. Ya, kanan, kiri, depan, belakang kita itu merupakan mobilitas yang sangat tinggi sekali sehingga persaingan global itu kita sangat terpengaruh di situ. Kemudian eksplorasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran. Nah, ini cara mengeksplorasi sumber daya alam di Indonesia masih secara besar-besaran, belum terstruktur. Bahkan masih ada wilayah-wilayah tertentu itu yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terjadinya illegal logging, terjadinya nelayan itu tidak dengan menggunakan jaring tetapi dengan menggunakan harimau atau menggunakan obat sehingga semua perikanan masuk bisa mati. Kemudian pengaruh negatif letak geografis Indonesia yang lain yaitu munculnya pasar-pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional. Dan semakin konsumtif terhadap barang-barang produk asing. Dan yang terakhir, nih, banyak budaya barat yang perlahan menggeser budaya lokal. Nah, sekarang kita masuk ke perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Kita lihat di situ. Kalian cermati. Nih. Perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Kita punya 10 negara tetangga. Nah, ini. Ya. Ada Vietnam,
ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina, ada Papua Nugini, ada Timur Leste, ada Australia, ya. Nih, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini. Nah, ini sebagai poros maritim. Poros itu pusat, maritim itu kelautan. Kita saja punya batas dengan 10 negara yang berbatasan dengan daerah laut kita. Nah, tuh ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang laut, kita wilayah darat. Wilayah darat ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada bukit dan gunung. Nah, ini dataran tinggi. Kita lihat wilayah kita punya dataran tinggi. Ini ada pegunungan, ada gunung, ada dari ini perumahan, ada di sini ini pemukiman ini ada jurang dan seterusnya. Bukit, ini ada bukit. Nah, kemudian ini ada gunung, ini gunung berapi masih aktif. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah ini biasanya berbatasan dengan daerah pantai. Nah, secara geomorfologis Indonesia ini pengaruhnya ini, kalau dataran rendah dengan dataran tinggi kita lihat dari mata pencaharian. Kalau mata pencahariannya, daerah dataran rendah itu di berbagai sektor, heterogen dia, karena banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau dataran tinggi, ini banyak yang bekerja di sektor petani, bisa petani sayur, bisa petani buah, ya. Kemudian bentuk rumah. Untuk daerah dataran rendah, bentuk rumahnya beratap genting tanah dan banyak ventilasi. Sementara kalau dataran tinggi, beratap seng dan sedikit ventilasi karena daerahnya dingin, suhunya rendah. Kemudian cara berpakaian. Cara berpakaian untuk daerah dataran rendah itu berbahan tipis karena panas, suhunya tinggi. Sementara daerah dataran tinggi, suhunya rendah, dingin, pakaiannya berbahan tebal. Kemudian pola pemukiman. Pola pemukiman daerah dataran rendah relatif menyebar karena banyak lahan yang bisa digunakan, ditinggali, digunakan untuk tempat tinggal. Tapi kalau dataran tinggi ini berkelompok. Nah, kita lihat sekarang pembagian wilayah perairan Indonesia. Ini ada laut teritorial, 12 mil laut, kedalaman penuh negara pantai. Ada zona tambahan 12 mil, ada zona ekonomi eksklusif 200 mil, 350 dengan landasan benua, hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Kemudian ada laut lepas, eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional. Ya, ini daratan, ini ada landas kontinen, ada lereng kontinen, ada tanjakan kontinen, dan ada dasar laut samudra. Nah, sekarang karakteristik fisiografi. Nih, ada garis Willis, ada garis Weber, ada garis Lydekker. Ya, paparan Sunda ini paparan Sahul. Nah, paparan, bedanya paparan dengan selat. Kalau paparan itu apabila air ini dihilangkan, surut, maka
akan kelihatan bahwa daerah ini merupakan satu bagian. Jadi di dalam sana itu lempengan litosfernya jadi satu. Di sini juga ini paparan Sahul, ini daerah paparan Sahul ini masuk di sini nih. Jadi Irian itu dengan Australia itu masuk satu lempengan. Nah, kalau seperti ini disebut dengan selat. Selat itu perairan yang membatasi dua daerah, pulau atau daratan. Ini ya. Tuh. Sekarang kalau karakteristik morfologinya bagaimana? Kalau tadi karakteristik fisiologinya seperti itu, karakteristik fisiologi itu berarti yang dilihat fisik, untuk fisik. Kelihatan, yang bisa dilihat. Tetapi kalau karakteristik morfologi itu bentuk. Kalau dari atas ya bentuknya ya hanya perairan saja. Tetapi di dalamnya ternyata ini ada beberapa bentuk morfologi. Mulai dari di sini pantai, daratan, kemudian masuk menjadi dangkalan, daerah yang dangkal, kemudian masuk, kemudian di sini ada ambang laut. Ambang laut ini adalah daerah dataran tinggi yang berada di dasar laut yang memisahkan antara dua laut dalam, yaitu di sini ada palung laut dan di sini ada lubuk laut. Namanya ambang laut. Jadi ambang laut itu dasar laut yang agak dangkal yang memisahkan dua dasar laut yang dalam. Itu ambang laut. Nah, kalau lubuk laut ini daerah dasar laut yang mempunyai dasar atau kedalaman ini yang agak tembung. Tetapi kalau palung laut ini dasar laut yang dalam dengan dinding lereng yang curam. Kalau yang lubuk laut tadi dinding lerengnya landai, tidak begitu curam. Terus di sini ada gunung laut. Gunung laut ini di sini ada vulkan, masih aktif gunung laut ini. Nih ya. Nih. Jadi ada dangkalan, ada ambang laut, lubuk laut, palung laut. Nih. Kalau di daratan ini palung laut itu disebut dengan jurang. Sementara kalau lubuk laut disebut dengan lembah dan ambang laut ini disebut dengan bukit. Itu kalau di daerah daratan. Tapi kalau di daerah laut sebenarnya sama. Relief dasar laut dengan relief daratan itu sebenarnya sama. Hanya karena dia berada di dasar laut maka namanya menjadi tadi itu. Kalau bentuknya sama dengan di daratan. Punya dasar yang dalam dengan lereng curam, kalau di daratan namanya jurang, kalau di dasar laut namanya palung. Kalau punya daerah yang agak dalam dengan dinding lereng yang landai, kalau di dasar laut disebut dengan lubuk laut, kalau di daratan disebut dengan lembah, dan seterusnya. Sebenarnya sama. Ya, kita masuk ke perkembangan jalur laut di Indonesia. Perkembangan jalur laut di Indonesia ini yang pertama adalah masa Kerajaan Nusantara. Pada masa Kerajaan Nusantara muncul bandar-bandar penting seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina yang sekarang Sumatera Utara. Berikutnya masa kolonialisme. Masa kolonialisme ini ditandai oleh ekspansi Portugis ke Selat Malaka yang diikuti bangsa-bangsa Eropa lainnya dan berkembangnya VOC. Sementara yang ketiga, masa kemerdekaan hingga kini. Keluarnya konsep negara kepulauan melalui deklarasi Juanda dan menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berikutnya ada ALKI. Arus
lalu lintas kelautan Indonesia. Ini berdasarkan PP nomor 37 tahun 2002 ini. Ada beberapa jalur lalu lintas yang ada di Indonesia ini. Ya, kita lihat ini. Nih, ada Alki 1. Wah, kelompok 1. Ada Alki 2, jalurnya di sini nih. Oh. Ada Alki 3, nih jalur-jalur ini. Jalur-jalur ini jalur-jalur yang bisa dilalui oleh perahu, oleh kapal. Karena tidak semua wilayah lautan itu bisa dilalui oleh kapal. Karena kita harus tahu dasar lautnya itu. Keberadaan karang laut yang ada di dalam. Wah, nanti kalau karang-karang laut itu diterjang oleh kapal, bisa terjadi peristiwa Titanic 2. Nah, ya. Berikutnya kita lihat optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara. Yang pertama, Ocean Based Development, laut dasar. Ini pembangunan laut dasar. Jadi dasar laut itu bisa dimanfaatkan secara maksimum. Ada wisata laut. Nah, itu ada yang menyelam. Kalau kalian perhatikan gambar ini, ada gambar yang orang yang menyelam, wisata laut. Dia ingin menikmati pemandangan di dasar laut. Bagus sekali. Di Indonesia ini yang terkenal adalah Bunaken. Ya, Taman Bunaken. Berikutnya, laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia. Tadi sudah kita informasikan bahwa wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara kepulauannya ini berarti perlu ada jalan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Nah, ternyata di situ laut sangat berperan dalam menghubungkan antar pulau ini. Sehingga apa? Walaupun Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, negara kepulauan yang pecah-pecah seperti ini, tetapi kesatuan dan persatuan itu masih bisa terjaga karena bisa diakses atau dilalui atau ditempuh melalui jalan laut. Ini bisa. Yang ketiga, pembangunan tol laut di Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini pembangunan tol laut di Indonesia sudah mulai berjalan. Yang sudah banyak dimanfaatkan adalah Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Jadi kalau orang dari Surabaya mau ke Madura itu tidak perlu melalui jalan lewat perahu, lewat perairan, tetapi bisa menggunakan daerah tol, menggunakan jalan tol Suramadu dari Surabaya dan Madura. Sekarang kita lihat potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya kelautan Indonesia. Wih, kita lihat ini. Ikan. Dari perikanannya. Ikan yang ada di Indonesia ini sangat-sangat potensi sekali. Indonesia negara kepulauan. Kita lihat negara tetangga, Jepang. Jepang juga negara kepulauan. Jepang itu merupakan penghasil ikan terbesar di dunia. Itu Jepang. Karena apa? Karena Jepang itu dalam mengambil hasil ikan sudah menggunakan teknologi.
Dia sudah tahu mana mana wilayah-wilayah, negara ini sudah tahu mana wilayah-wilayah yang langsung bisa dia tuju dalam pengambilan ikan di laut. Dia punya alat, dia menggunakan satelit. Dia lihat dari satelit mana tempat-tempat yang merupakan sentral-sentral ikan. Sehingga perahu yang akan menuju ke laut langsung fokus ke arah tempat tersebut. Dan kualitas dari ikan-ikan yang sudah ditangkap itu tidak berkurang kualitasnya. Karena apa? Jepang itu sudah membawa pabriknya ke laut. Loh, kok membawa pabriknya ke laut? Iya, Jepang itu kapal-kapal Jepang penangkap laut Jepang itu sudah dilengkapi dengan alat-alat untuk pengalengan ikan. Jadi pabriknya itu sudah ada di dalam perahu tersebut, sehingga ikan habis ditangkap, diolah, langsung dimasukkan di kaleng, disterilkan. Nah, tidak banyak mengalami kerusakan ikan-ikan tersebut. Sementara kalau di Indonesia kita masih manual, kita masih menggunakan perahu-perahu manual, belum menggunakan teknologi-teknologi tinggi seperti itu. Maka walaupun sama-sama negara kepulauan, Indonesia dan Jepang dalam hal penangkapan ikan atau hasil ikan jauh. Jepang bisa berada pada tingkat 1 dunia dalam penghasil ikan, Indonesia belum. Indonesia masih manual. Berikutnya, selain potensi ikan, ya kita lihat di situ ada mangrove. Mangrove ini kalau dilihat dari hasilnya nggak ada. Hanya kayunya saja yang bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar. Kenapa harus ditanam di situ? Dia punya peran yang sangat besar sekali terhadap daratan kita. Kenapa? Karena dia sebagai penghambat adanya abrasi. Jadi arus laut yang akan merusak daratan itu sudah dia hadang duluan. Nah, jadi mangrove ini bertujuan untuk menjaga atau mengurangi erosi yang disebabkan oleh abrasi air laut. Nih, ini juga sekarang sudah banyak wisata mangrove, hutan mangrove itu sudah banyak digunakan sebagai tempat wisata. Nih, jadi ini juga berpotensi sekali. Nah, selain itu, nih sangat bagus sekali, ini berada di dalam laut. Nih, terumbu-terumbu karang yang beraneka macam warnanya ini, warna-warni cantik sekali ini berada di dasar laut. Karena terumbu karang ya hanya berada di dasar laut. Dan terumbu karang ini termasuk langka. Ini termasuk langka. Karena kalau ini rusak, untuk meregenerasikan lagi itu sangat lama sekali dan tidak mudah untuk mendapatkan terumbu karang seperti ini. Ya. Jadi daerah-daerah yang punya terumbu karang ini biasanya tidak boleh untuk dilewati kapal karena nanti akan merusak. Itu merupakan potensi laut juga. Berikutnya, sekarang bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan itu? Nih, yang pertama SOS. Apa SOS? Sustainable Ocean and Seas. Bagaimana caranya mengolah laut itu dengan benar sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di laut. Karena laut itu banyak sekali sumber daya alam laut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Berikutnya, blue economy. Nih, kita tahu bahwa daerah laut itu merupakan untuk penguapan, evaporasi. Dari penguapan untuk evaporasi itu nanti kemudian ada turun hujan sehingga bisa menggunakan banyak vegetasi. Tapi kalau musim hujan itu terganggu, maka vegetasi pun nanti juga akan hidup terganggu.
Nih, yang terakhir coastal blue carbon. Nih, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa untuk menetralisir karbon dioksida, karena tumbuhan ini adalah menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.